Slender Tiger, Gao Hai, dan Ai San semuanya memiliki keahlian khusus untuk melawan, dan bahkan Quan Sheng dapat bertahan dalam gelombang telapak tangan dengan tubuh tiraninya. Jauh lebih sulit bagi Lu Chen. Setelah esensi pelindungnya hancur, dia menopang perisai kekuatan jiwa yang kuat, tapi dia hanya mengambil 10 napas sebelum perisai kekuatan jiwa itu diledakkan oleh gelombang telapak tangan. Tanpa penutup kekuatan jiwa, tubuh fisiknya sendiri tidak dapat menahan gelombang telapak tangan yang begitu kuat, dan pada akhirnya Lu Chen juga terlempar. Alam asli Lu Chen rendah, ditambah lagi dia tidak punya waktu selama ini, dia tidak menggunakan darah hewan untuk menempa tubuhnya, dia tidak menyerap energi esensi darah kaisar binatang, dan tubuh fisiknya tidak menyerapnya. Kekuatannya tidak meningkat, jadi dia jauh lebih lemah dibandingkan Quan Sheng dan yang lainnya. Faktanya, Lu Chen tidak menunjukkan kartunya, dia masih memiliki sarana untuk menahan gelombang telapak tangan. Selama Anda memanggil tubuh pertarungan Sangyong, kekuatan Anda akan segera berlipat ganda, dan tubuh fisik Anda juga akan menjadi 2 kali lebih kuat, yang sepenuhnya dapat menahan gelombang telapak tangan. Jika Lu Chen mengangkat pedang Qinglin dan mengorbankan Zantian, itu mungkin akan mematahkan gelombang telapak tangan Wan Lei. Namun, Lu Chen tidak mau melakukan itu. Karena ranah Wan Lei terlalu tinggi, meskipun dia menopang tubuh Sangyong, mengorbankan Zantian, dan mematahkan gelombang telapak tangan, dia mungkin bukan lawan Wan Lei. Pada akhirnya, ia harus mengandalkan kartu truf aslinya untuk menang. Karena itu, mengapa repot-repot mengekspos tubuh pertarungan Sangyong dengan sia-sia? Setelah gelombang palming, semuanya berantakan. Klik, terdengar suara mekanisme, dan kotak besar dan panjang yang tampak seperti peti mati tiba-tiba terbuka. Slender Tiger keluar dari kotak tanpa cedera dan tidak terjadi apa-apa. Slender Tiger mengulurkan tangan dan menepuk kotak panjang besar itu, dan kotak panjang itu terlipat secara otomatis, kembali ke tampilan aslinya. Slender Tiger lah yang biasanya membawa kotak organ. Selain Souhu, Gao Hai, Ai San, dan Quan Sheng masih di tempatnya, sementara yang lainnya semuanya terhempas oleh gelombang palem, dan banyak yang terluka. Sekelompok semut rentan, Wan Lei tertawa, merasa sedikit lega, dan berkata dengan sinis, "Ini hanya pemanasan, kamu bahkan tidak bisa menangani ini, dan selanjutnya aku akan membuat langkah besar, bagaimana kamu bisa membawanya?" Saudara Wan Lei, bunuh mereka semua. Guan Ming mengertakkan gigi dan berkata, Guan Ming tahu bahwa kekuatan tempurnya rendah dan dia tidak bisa membalas dendam, jadi dia hanya bisa mengandalkan Wan Lei untuk membantunya menemukan tempat. Tidak apa-apa membunuh orang, meskipun ini bukan sekte, mereka adalah murid nominal sekte saya. Agak merepotkan untuk mati. Bagaimana, bukankah lebih baik jika saya menghapus mereka semua? Petik 2. Wan Lei berkata dengan santai, seolah menghapus Lu Chen dan yang lainnya adalah tugas yang mudah. Kakak senior Wan Lei benar, jadi ada kakak senior Lao Wan Lei. Saat itulah Guan Ming tersenyum, dan tidak apa-apa untuk menghapuskan Lu Chen. Begitu Lu Chen menjadi orang yang tidak berguna, dia bisa membunuhnya kapanpun dia mau, dan efeknya akan lebih baik. Kamu yang menyakitiku adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Aku akan menghajar kalian semua menjadi orang yang tidak berguna, dan kamu tidak akan bisa berlatih seumur hidup. Wan Lei mencibir, maju selangkah, mengangkat telapak tangannya, dan hendak menggunakan gerakan lain, membalik telapak laut, kali ini dia ingin menyerang dengan sekuat tenaga, menjatuhkan Meridian Lu Chen dan yang lainnya, membalikkannya, menjadi orang cacat. Tanpa diduga, sebelum membalikkan telapak tangan, tapi Leng mungkin juga mendengar cibiran dari samping. Ku bilang, setelah mereka selesai bertarung, giliranmu. Wan Lei menoleh dan melihat Lu Chen sedang mencibir padanya, tapi saat berikutnya, wajahnya berubah drastis dengan sia-sia. Di depan Lu Chen, ada seekor binatang buas dengan mata tebal dan mulut runcing panjang. Ternyata itu adalah Firefox Gunung Berlian yang langka. Rubah api itu menyeringai padanya, memancarkan aura menakutkan, puncak tingkat kelima. Wan Lei sangat ketakutan. Meskipun Firefox tidak memiliki Foxfire, level monsternya setara dengan 2 level ekstrim lebih tinggi darinya, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi. Jika Firefox menamparnya dengan santai, dia tidak bisa menahannya, dan dia mati. Di sini, bagaimana mungkin ada binatang buas di puncak urutan kelima? Wan Lei begitu ketakutan hingga wajahnya membiru dan bibirnya menjadi pucat, kesombongannya lenyap, bahkan ia tergagap saat berbicara, dan hampir kencing. Aku juga bilang,
Aku tidak akan mengecewakanmu, aku berjanji akan membuatmu putus asa. Lu Chen memandang Wan Lei dengan dingin, dan bertanya, apakah kamu tidak kecewa sekarang? Apakah kamu merasa putus asa? Wan Lei merasakan kepahitan di tenggorokannya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi di bawah tekanan Firefox, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, aku punya kabar baik dan kabar buruk, mana yang kamu dengarkan dulu? Kata Lu Chen. Bagus, kabar baik. Wan Lei menjawab dengan datar. Kabar baiknya adalah, jika kamu tidak ingin membunuh, aku juga tidak akan membunuhmu. Lu Chen berkata begitu. Jadi, apa kabar buruknya? Wan Lei menjilat bibirnya dan bertanya. Kabar buruknya adalah, jika Anda ingin menghapuskan kami, hancurkan dia. Lu Chen tidak memiliki hati yang baik, dan dia tidak berniat melepaskan Wan Lei. Dia memberi perintah secara langsung, dan Firefox segera menembak, dan sebuah cakar datang, dan seluruh ruangan hancur. Tidak, Wan Lei ketakutan dan ingin meminta belas kasihan, tapi sudah terlambat. Cakar rubah api meledakkan esensi pelindungnya dan mendarat di atasnya. Kekuatan cakar Firefox sangat tepat, tidak bisa membunuhnya, namun mematahkan meridian di tubuhnya. Di tempat, energi sejatinya mengendur, darahnya mengalir mundur, dia muntah darah, dan jatuh lemas dan lumpuh seperti bola kapas. Melihat ini, Guan Ming juga ketakutan. Lu Chen ini benar-benar sekte paling jahat di dunia. Bagaimana dia bisa memiliki binatang buas puncak tingkat kelima? Dia bukan master binatang, bagaimana dia bisa memelihara hewan peliharaan perang? Itu bukan master binatang, tapi binatang buas puncak tingkat kelima tidak membalasnya, dan masih didorong olehnya. Orang aneh macam apa anak ini? Bai Ying, jika kamu memprovokasi orang ini, kamu akan mati sia-sia. Saya juga buta, dan kepala saya ditendang keledai. Mengetahui bahwa anak ini memiliki beberapa keterampilan, tetapi masih memprovokasi dia, itu benar-benar membunuhku. Semakin Guan Ming memikirkannya, semakin ada sesuatu yang salah. Dia merasa jika dia tetap di sini, cepat atau lambat dia akan mati. Kemudian, Guan Ming tiba-tiba naik ke langit dan lari menuruni gunung. Guan Ming, kamu dan aku tidak punya dendam apapun, tapi kamu terus-menerus mempersulitku, inilah waktunya untuk membayar harganya. Setelah Lu Chen selesai berbicara dengan dingin, dia memerintahkan Firefox lagi, hapus dia. Firefox melompat secepat bintang jatuh, menyusul Guan Ming dalam sekejap, dan menepuk Guan Ming dengan satu kaki. Setelah teriakan nyaring, ada satu prajurit yang berkurang dan satu lagi orang cacat di dunia. Faktanya, Lu Chen ingin menghancurkan Guan Ming sendirian. Sayangnya, levelnya rendah, kekuatan dasarnya tidak cukup, dan kekuatan dari peningkatannya tidak mudah untuk ditangani. Sangat mudah untuk menjadi ceroboh, dan orang tersebut tidak dihancurkan, tetapi dia dipukuli sampai mati. Jadi, biarkan Firefox melakukan yang terbaik. Adapun kamu, tatapan Lu Chen tertuju pada Ye dengan dingin. Ye sangat ketakutan hingga Huarong menjadi pucat, dan juga menyesal menerima dorongan Guan Ming, dan selalu menentang Lu Chen. Tidak apa-apa sekarang, Bai Ying sudah lama meninggal, Guan Ming juga dihapuskan, sepertinya Lu Chen tidak akan melepaskannya. Kamu melakukannya. Ye menghela nafas, dan perlahan menutup matanya, pergilah. Bawa mereka pergi, jangan memprovokasi saya di masa depan, jika tidak Guan Ming akan menjadi panutanmu. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan. Wanita ini, Ye, memiliki IQ rendah dan bodoh. Dia jelas lebih unggul dari Guan Ming dalam hal bakat dan kekuatan bertarung, tapi dia seperti pengikut Guan Ming, ke atas. Ye bukanlah pelaku utama, melainkan aksesori, mungkin ditipu oleh Guan Ming untuk menjadi preman. Ye termasuk tipe kakak perempuan yang konyol, dia tidak punya rencana, dan dia tidak memiliki kebencian yang mendalam pada Lu Chen, jadi Lu Chen biarkan saja dia pergi. Merasa lega, Ye, bersama dengan 6 senior yang terluka, mengangkat Wan Lei yang tidak sadarkan diri, menemukan Guan Ming, dan turun gunung karena malu. Di kaki gunung, ada beberapa manajer yang menunggu dengan gembira, dan pemimpinnya adalah penanggung jawabnya. Pada saat itu, Wan Lei membawa seseorang dan meminta untuk menemukan nama Lu Chen. Orang yang bertanggung jawab memiliki pikiran yang tajam, jadi dia tahu bahwa Lu Chen akan jatuh, dan segera mengarahkan Wan Lei ke gunung tempat Lu Chen berada. Ketika Wan Lei dan rombongannya naik gunung, penanggung jawab akan menunggu di sini bersama bawahannya.
Ketika Lu Chen jatuh, dia akan naik untuk memperbaiki pisaunya dan membalasnya. Saat Ye dan yang lainnya berjalan menuruni gunung karena terkejut, penanggung jawab juga terkejut saat melihat situasi mereka. Wan Lei dari Tiangang Baji dihapuskan, Guan Ning dari Tiangang Wuji dihapuskan, dan 6 murid Tiangang Qiji terluka, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran sengit. Apa yang terjadi di gunung? Hanya ada Lu Chen dan yang lainnya di gunung. Mungkinkah orang seperti Lu Chen yang melakukannya? Bahkan Wan Lei dari Tiangang Baji bukanlah lawan, monster macam apa orang-orang seperti Lu Chen ini. Semakin orang yang bertanggung jawab memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan, dan buru-buru membawa orang pergi. Beraninya dia tinggal di kaki gunung. Ada sekelompok setan di gunung, dan kaki gunung tidak aman. Ye dan yang lainnya membawa Wan Lei dan Guan Ming kembali ke halaman sekte dan murid-murid sekte luar, yang segera menyebabkan gempa bumi besar. Ada banyak faksi yang didirikan oleh para murid di Akademi Murid Sekte Luar. Wan Lei termasuk dalam faksi kecil, tapi jumlahnya mencapai 1000 orang. Wan Lei adalah anggota faksi, dan dia digulingkan di luar pintu, yang memicu kemarahan pemimpin faksi tersebut. Pemimpinnya adalah Jin Qian, yang juga merupakan murid sekte luar, puncak dari 9 ekstrim Tiangang, dan memiliki kesempatan untuk menerobos alam Xuanming setengah langkah. Jin Qian melihat ke arah Wan Lei dan Guan Ming yang setengah mati, serta 6 anggota yang terluka parah. Setelah mendengar apa yang terjadi, dia menjadi sangat kesal. Murid-murid nominal di luar pintu itu seperti sampah dan berani menyakitiku. Menurutku mereka lelah dengan pekerjaan mereka. Kemarahan berubah menjadi kemarahan, Jin Gan tidak berani menyelesaikan masalah dengan Lu Chen. Dia tidak takut pada Lu Chen, tetapi hewan peliharaan Lu Chen, puncak Firefox tingkat kelima. Seekor binatang buas di puncak tingkat kelima setara dengan setengah langkah di alam Xuanming. Dia bukan tandingannya sama sekali, dan dia tidak ingin mengikuti jejak Wan Lei. Namun, banyak bawahan yang mengawasinya, menunggunya membalaskan dendam Wan Lei. Jika dia hanya berbicara dan tidak bertindak, itu akan membuat hati semua bawahannya merinding. Dalam kesusahannya, seseorang di luar pintu melaporkan bahwa Penatua Liao dari Institut Luar Negeri telah datang. Elder Liao, angin apa yang membawamu ke sini? Jin Qian buru-buru mengundang Penatua Liao masuk dengan hormat. Aku akan menemui Guan Ning. Wajah Penatua Liao tidak terlalu bagus. Dia mendengar sesuatu terjadi pada Guan Ning, jadi dia segera bergegas. Dia berjalan langsung ke Guan Ning dan memasukkan pil ke dalam mulut Guan Ning. Setelah beberapa saat, Guan Ning terbangun. Penatua Liao, saya digulingkan oleh Lu Chen, Anda ingin membalaskan dendam saya. Ketika Guan Ming melihat Penatua Liao, hatinya masam, dan dia langsung menangis. Jangan khawatir, demi tuanmu, aku akan membalas dendammu, jadi kamu bisa yakin. Penatua Liao berkata demikian, tetapi alisnya sedikit mengernyit. Guan Ming berinisiatif mencari masalah dengan Lu Chen. Dia dianiaya terlebih dahulu, dan dia harus disalahkan karena digulingkan. Selama dia tidak dibunuh, sekte tersebut tidak akan mengajukan pertanyaan. Dia ingin membantu Guan Ming membalaskan dendamnya, tapi dia tidak bisa menjelaskannya, dia harus mencari cara lain. Meridianku hancur total, apakah aku tidak akan pernah memiliki masa depan cerah, dan aku akan menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupku. Guan Ming menangis. Aku akan mengobrol baik dengan tuanmu di lain hari, dan menemukan cara untuk membantumu memulihkan meridianmu. Kata Penatua Liao. Terima kasih, Penatua Liao. Guan Ming berkata dengan penuh terima kasih. Elder Liao, bisakah kamu juga membantu Wan Lei memulihkan meridiannya? Jin Gan bertanya dengan cepat. Dia, Penatua Liao melirik ke arah Wan Lei, yang tidak sadarkan diri, dan berkata dengan nada menghina, Tiangang Baji yang agung tidak dapat mengalahkan Lu Chen, yang bahkan tidak berada di alam Tiangang, dan malah digulingkan oleh Lu Chen. Apakah selokan itu terbalik atau selokan itu terbalik? Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, dan dialah yang akan disalahkan atas nasibnya. Penatua Liao mendengus. Penatua Liao, tidak mudah bagi Wan Lei untuk berkultivasi ke Tiangang, jadi bantulah dia. Jin Qian sedikit tidak mau menyerah. Memulihkan meridian akan membutuhkan biaya yang besar, apakah kamu mampu membelinya? Kata Penatua Liao dengan muram. Mendengar nada suara Penatua Liao, hati Jin Gan sedikit tenggelam, dan dia segera mengerti bahwa harganya pasti sangat tinggi, dan dia mungkin tidak mampu membayarnya. Bahkan jika dia mampu membelinya,
dia tidak akan membayarnya, bahkan jika Wan Lei adalah bawahannya yang cakap. Tidak pantas baginya mengeluarkan harga setinggi itu hanya untuk menyelamatkan satu bawahannya. Lebih baik menggunakan harga itu untuk menukar lebih banyak sumber daya dan memperkaya diri sendiri adalah cara terbaik. Bukankah akan lebih harum jika membuat dirimu lebih kuat? Penatua Liao, Lu Chen itu. Jin Gan mengubah topik pembicaraan, dan menyerahkan kepada Penatua Liao untuk memutuskan di tengah pembicaraan. Ada situasi lain di Gua Setan Besar. Pasukan iblis sedang berkumpul. Saya yakin akan ada pertempuran besar dalam waktu kurang dari setengah bulan. Penatua Liao tidak menjawab perkataan Jin Gan secara langsung, tetapi menjawab dari samping. Pada saat itu, semua murid luar akan memasuki arena. Jika pihak Anda kekurangan tenaga, saya sarankan Anda mencari umpan meriam untuk mengisinya. Petik 2. Mencari umpan meriam. Mata Jin Gan berbinar, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Penatua Liao. Murid luar yang memasuki sarang iblis untuk bertarung sebenarnya adalah umpan meriam. Siapa lagi yang lebih menjadi umpan meriam selain murid luar? Tidak perlu ditanyakan, dia adalah murid nominal. Hanya saja murid nominalnya bukanlah murid formal Suantian Daozong, melainkan melakukan pekerjaan serabutan. Secara historis, ketika sekte melakukan sesuatu, tidak ada yang akan memanggil murid nominal yang melakukan pekerjaan sambilan. Umumnya, ranah murid nominal terlalu rendah, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi meriam. Tapi kali ini, saya khawatir akan ada pengecualian. Sebagai pemimpin sebuah faksi, Jin Gan dapat melamar kepada para tetua akademi luar negeri untuk memanggil murid nominal ke Gua Iblis untuk membantu dalam pertempuran. Dan Penatua Liao di depannya adalah salah satu penatua di institut luar negeri. Dia melamar kepada Penatua Liao, apakah Penatua Liao akan menolaknya? Lu Chen dan kelompoknya disebut sebagai murid, mereka tidak memiliki status dalam sekte Tao, dan mereka tidak memiliki hak untuk berbicara. Apakah mereka berani menolak pemanggilan tersebut? Ketika saatnya tiba di medan perang, Penatua Liao benar-benar memiliki metode yang unik. Anda tidak perlu melakukannya sendiri untuk membunuh suku www.sukich.co. Itu sangat berbahaya di luar sekte, disebut sebagai halaman murid, di puncak gunung. Anggota Legiun Fanatik meminum obat-obatan untuk berlatih, merendam darah hewan untuk berolahraga, atau melatih keterampilan tempur di alun-alun kecil. Setelah Wan Lei pergi ke gunung terakhir kali, semua orang menyadari bahwa mereka terlalu lemah, jadi mereka tidak berani mengendur, dan mereka semua bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Hanya Lu Chen yang masih menyempurnakan alkimia, tetapi 1000 tungku pil Ji Wen Tiangang hampir selesai, dan dia akan segera punya waktu untuk berlatih. Selama ini, Lu Chen mengajarkan alkimia Firefox sambil membuat alkimia. Apalagi hanya satu jenis pil yang diajarkan ke Firefox, yaitu pil Ji Wen Tiangang. Firefox bukanlah seorang penggarap alkimia, juga tidak memiliki latar belakang alkimia, tetapi hanya mempelajari satu jenis alkimia, dan juga merupakan teknik dan prosedur yang datang dan pergi. Selain itu, Lu Chongzong berulang kali, tanpa lelah, siang dan malam, mengajarkannya secara bergandengan tangan. Jangan bilang itu rubah yang pintar, bahkan babi gemuk yang bodoh pun tahu cara berlatih. Untuk pil binatang mendalam api ungu, Firefox sangat memperhatikan alkimia dan bekerja sangat keras. Selain itu, ia sangat cerdas dan telah mempraktekkan teknik dan prosedur pil Ji Wen Tiangang. Semuanya sudah siap, hanya api binatang yang terutang. Untuk menyempurnakan pil Ji Wen Tiangang, pertama-tama Anda membutuhkan api binatang itu, lalu Anda harus mengendalikan apinya. Kedua poin ini hanya diperlukan, tetapi mudah untuk Firefox. Selama Firefox mendapatkan kembali api rubahnya, ia dapat mengendalikan api binatang kelahirannya sesuka hatinya, mungkin lebih baik daripada Lu Chen. Agar Firefox dapat memulihkan api binatang itu sesegera mungkin, Lu Chen secara khusus membuat beberapa tungku pil api peledak untuk dimakan Firefox, sehingga dapat mempercepat pemulihan api rubah Firefox. Selain itu, ketika Firefox menyedot energi kekacauan bawaan dari Chaos Bat, Lu Chen juga memberitahu Xiaoyu untuk tidak mengganggu Firefox, dan itu sangat perhatian. Setelah 1000 batch pil Ji Wen Tiangang dimurnikan, Lu Chen tidak berhenti, dan menghabiskan beberapa hari lagi untuk menyempurnakan sejumlah besar pil penyembuhan Ji Wen. Kekuatan obat dari pil penyembuhan 9 pola jauh lebih kuat daripada pil penyembuhan 5 pola, dan ini adalah pil penyembuhan yang sangat diperlukan untuk Legiun Fanatik. Lu Chen masih ingin menyempurnakan pil ki spiritual.
Dia punya cukup bahan sekarang. Dia memiliki puluhan juta kati batu roh berkualitas tinggi, dan pil binatang tingkat 5 yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia memiliki tungku pil 9 pola, sehingga dia dapat sepenuhnya menyempurnakan pil spiritual 9 pola. Sayang sekali dia membuang terlalu banyak waktu untuk memurnikan pil untuk pasukan fanatik, dan dia harus berlatih keras untuk mengejar ketinggalan, jadi dia tidak bisa terus memurnikan pil. Selain itu, Chaos Orb juga memiliki pil energi spiritual 3 butir dalam jumlah besar. Walaupun efeknya tidak sebaik pil energi spiritual 9 butir, namun dapat digunakan untuk keadaan darurat di saat-saat kritis, dan tidak perlu terburu-buru untuk menyempurnakan pil energi spiritual 9 butir. Lu Chen menyingkirkan kompor pil Jiwen dan bahan-bahannya, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk berlatih Jiulong Gui Jue. 20.000 kali aura bawaan, apakah Anda siap? Aku, Lu Chen, ada di sini. Tepuk tangan, ada ketukan di pintu. Lu Chen tidak punya pilihan selain bangun dan membuka pintu, hanya untuk melihat Fei Long berdiri di luar pintu memimpin seorang murid Xuantian. Ada apa? Lu Chen bertanya. Saya murid Akademi Luar Negeri. Ini perintah perekrutan kami dari Akademi Luar Negeri. Mohon terima. Murid Xuantian mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya. Lu Chen mengambil file itu dan membukanya. Setelah membacanya sebentar, ekspresinya menjadi sedikit serius. Terjadi perang di Gua Setan Besar yang ditindas oleh Xuantian Daozong. Mengingat kekurangan murid luar, Akademi Luar Negeri menyetujui lamaran murid luar dan merekrut pasukan murid luar yang fanatik untuk berperang. Penatua mana yang menyetujui lamaran ini? Lu Chen membatalkan perintah panggilan dan tiba-tiba bertanya. Penatua Liao, kata murid Xuantian itu. Lu Chen tiba-tiba menyadari bahwa itu memang tipuan Penatua Liao. Sudah berapa lama sejak fanatik Legion dibentuk? Penatua Liao mengetahuinya sekarang. Tampaknya Penatua Liao biasanya memiliki banyak waktu luang, dan dia masih memperhatikan sekolah murid nominal. Lu Chen tahu bahwa Penatua Liao akan memberinya sepatu kecil cepat atau lambat, tetapi dia tidak berharap untuk menunggu terlalu lama. Tampaknya Penatua Liao cukup sabar. Ketika waktu yang tepat tiba, dia dengan tegas melemparkan sepasang sepatu kecil, dan dia melemparkannya dengan sangat baik, biarkan dia memakainya, dan tidak benar jika tidak memakainya. Penatua Liao cukup berbahaya. Dia mendorongnya ke Gua Iblis untuk bertarung, dan dengan bantuan klan Iblis, dia terbunuh. Jika dia tidak menerima panggilan tersebut, tentu saja konsekuensinya, dia pasti akan dikeluarkan, sehingga dia bahkan tidak bisa menjadi murid nominal. Harus dikatakan bahwa langkah Penatua Liao sangat pintar bahkan Lu Chen pun mengaguminya. Ada 20.000 kali aura bawaan di sini, dan ini adalah gunung yang tenang dan sepi, tidak ada yang mengganggu. Saat ini tempat paling ideal bagi Lu Chen untuk berlatih. Lu Chen sama sekali tidak ingin pergi dari sini, dan dia tidak boleh diusir. Selain itu, dia telah membayar banyak kepada Legiun Zelot, mengajarkan keterampilan tempur, melemparkan senjata, menempa tubuh dengan Zeng Sui, Del, dan juga mendukung sejumlah besar pil. Kultivasi setiap orang meningkat pesat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuatnya mereka. Dia juga membutuhkan perang untuk memverifikasi kekuatan tempur Legiun fanatik. Oleh karena itu, dia tidak menolak sepatu kecil yang dilemparkan oleh Penatua Liao, dan langsung memakainya. Namun ukuran sepatunya terlalu kecil, jika sudah usang dia tidak bertanggung jawab sama sekali. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan Yao Su, dan dia memiliki pengalaman dalam menghadapi Yao Su. Penatua Liao ingin menggunakan tangan Yao Su untuk membasminya, tetapi tidak mungkin. Setelah murid-murid Akademi Luar Negeri pergi, Lu Chen memerintahkan Fei Long untuk melakukan satu hal, menyelinap ke dalam sekte dan mencari tahu semua informasi. Legiun fanatik telah bersembunyi di puncak yang sepi ini sepanjang hari, terisolasi dari dunia, tidak mengetahui apapun tentang sekte tersebut, itu bukanlah hal yang baik. Khusus untuk panggilan ini, untuk mengikuti murid luar ke dalam pertempuran, seseorang harus memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan murid luar, jika tidak maka akan mudah menderita. Merekrut murid nominal untuk bertarung sebenarnya hanyalah merekrut umpan meriam. Bahkan jika dia adalah umpan meriam, Lu Chen harus menjadi umpan meriam yang hebat. Tidak mudah baginya untuk mati. Dan Fei Long telah menjadi murid nominal sejak lama, dan dia sangat akrab dengan Xuantian Daozong, jadi dia secara alami adalah kandidat terbaik untuk memasuki sekte untuk menanyakan informasi. Fei Long tidak punya firasat apapun,
dia tahu tugas itu penting, jadi dia segera pergi. Lu Chen memanggil semua orang dan memberitahu semua orang tentang perintah pemanggilan, sehingga semua orang siap bertarung di Gua Iblis. 3 hari kemudian, ketika tiba waktunya ekspedisi, Fei Long juga kembali, dan Lu Chen memimpin semua orang untuk berangkat. Fei Long memenuhi harapannya dan menanyakan banyak informasi, salah satunya sangat penting. Orang yang melamar ke Akademi Luar Negeri untuk merekrut Legiun Fanatik adalah faksi murid Sekte Luar, dan pemimpinnya adalah Jin Qian. Guan Ming, Ye, dan Wan Lei adalah anggota faksi Jin Qian. Dan Wan Lei adalah Jenderal Jin Gan yang cakap, dan pemecatan Wan Lei membuat Jin Gan sangat marah. Mendengar ini, Lu Chen pada dasarnya memahami seluk-beluk perintah pemanggilan. Pada analisa terakhir, ini masih ada hubungannya dengan Guan Ming. Guan Ming ini adalah yang asli, bahkan setelah digulingkan sebagai orang yang tidak berguna, dia tidak pernah lupa untuk membalas dendam. Dia benar-benar bertahan. Jin Gan itu alam apa? Lu Chen bertanya. Meskipun Guan Ming selalu main-main, kekuatan tempurnya terbelakang. Bahkan jika dia tidak dihapuskan, dia tidak akan menjadi ancaman untuk waktu yang lama. Sekarang, hanya ada 2 orang di Daozong yang bisa mengancam Lu Chen. Salah satunya adalah Penatua Liao, dan yang lainnya adalah Jin Gan. Penatua Liao berada dalam posisi tinggi, mengandalkan statusnya, dia biasanya tidak akan melakukan apapun sendiri, dia hanya memakaikan sepatu untuk Lu Chen. Tapi Jin Gan berbeda, Jin Qian hanyalah murid luar, dan dia tidak keberatan dengan statusnya, jadi dia berani mengambil tindakan sendiri. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal musuh dan mengetahui musuh, Anda tidak akan pernah terancam dalam 100 pertempuran. Lu Chen harus mengetahui basis budidaya dan kekuatan tempur Jin Gan, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan metode yang sesuai. Jin Qian adalah puncak dari 9 ekstrim Tiangang. Di antara peringkat yang sama, dia jarang bertemu lawan. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan akan menembus setengah langkah alam Xuan Ming kapan saja. Fei Long berkata begitu. Ternyata dia belum berada di alam Xuan Ming. Lu Chen menghela nafas lega, selama tidak berada di ranah Xuan Ming, itu akan mudah ditangani, dan Firefox masih memiliki kekuatan yang mengejutkan. Jin Qian itu pasti sudah tahu tentang keberadaan Firefox, jadi dia memainkan trik, dan membuat semacam panggilan telepon. Jika tidak, Jin Qian pasti akan masuk akademi murid bernama dan menyelesaikan akun dengan Lu Chen secara langsung. Jika dia berada di alam Xuan Ming, dia bisa memasuki sekte dalam. Mengapa dia masih di sekte luar? Kata Fei Long. Tanpa sadar, dia melewati gerbang sekte Dao dan memasuki sekte tersebut. Ini adalah pertama kalinya Lu Chen memasuki sekte Xuantian Dao, dan pemandangan di dalamnya membuat Lu Chen merasa segar. Dalam sekte Tao, jalannya vertikal dan horizontal, lebar dan datar, dan banyak bangunan berdiri tegak, membentang ribuan mil. Di sekitar Daozong, terdapat gunung dan puncak yang tak terhitung jumlahnya, naik turun, dan Anda tidak dapat melihat tepiannya. Saat dia melangkah ke gerbang, aura yang kaya dan ekstrim mengalir ke lubang hidungnya, membuat Lu Chen tercekik. Konsentrasi auranya 40.000 kali lipat dari dunia sekuler. Hal ini tidak diatur oleh energi spiritual, melainkan energi spiritual bawaan antara langit dan bumi yang mengandung energi tinggi. Lu Chen menarik napas dalam-dalam energi spiritual, lalu mengerahkan pembuluh darah naga untuk melahapnya, untuk melihat apakah kedua pembuluh darah naga tersebut dapat beradaptasi. Hasilnya mengecewakan. Energi yang terkandung dalam energi spiritual bawaan konsentrasi tinggi terlalu tinggi, dan urat naga sulit dicerna untuk sementara waktu. Butuh puluhan napas untuk menyerap kedua urat naga itu. Jika dia menarik napas lagi, pembuluh darah naganya mungkin tercekik, dan dia akan mengalami syok lagi. Menurut Fei Long, ini hanyalah aura sekte luar Xuantian Daozong, bukan apa-apa. Memasuki pintu dalam, konsentrasi aura lebih tinggi. Jika Anda memasuki area inti sekte, konsentrasi energi spiritual akan mencapai 100.000 kali lipat. Tetapi bagi Lu Chen, tidak peduli berapa banyak aura yang dimilikinya, apakah tidak ada gunanya jika dia tidak bisa berkultivasi. Lebih baik memiliki halaman murid bernama di luar pintu. Energi spiritual 20.000 kali lipat adalah yang paling cocok untuk dia kembangkan. Menyeberangi jalan sepanjang 100 mil, dia memasuki halaman murid sekte luar. Murid sekte luar banyak sekali, ada jutaan, mereka semua adalah tingkat dasar Xuantian Daozong. Ada banyak kekuatan besar dan kecil di akademi murid sekte luar,
dan kekuatan Jin Qian adalah salah satunya. Di bawah bimbingan Fei Long, pasukan fanatik datang ke sebuah gunung, tempat pasukan Jin Gan berada. Menurut persyaratan perintah perekrutan, penanggung jawab Legiun Fanatik harus melapor kepada Jin Qian, yang artinya Lu Chen. Dan Jin Gan mengumpulkan pasukannya di kaki gunung, menunggu Lu Chen melapor. Jin Gan merekrut Legiun Fanatik dengan niat yang jelas-jelas jahat, jadi Lu Chen tidak ingin melapor sendiri kepada Jin Gan. Di kaki gunung, Lu Chen menghentikan kerumunan dan melihat tidak jauh ke depan, di mana ada tim yang terdiri dari ribuan orang. Di depan tim, ada seorang murid muda Suantian berbaring di kursi goyang dengan wajah puas diri, memandang ke arah Lu Chen. Anak itu Jin Gan, saudaraku, kamu harus melapor padanya. Fei Long berbisik pada Lu Chen. Apakah menurutmu aku akan pergi? Lu Chen bertanya balik. Anak itu memasang postur yang tidak pantas untuk dipukuli. Dia jelas ingin memberikan pukulan yang buruk kepada kakak senior. Tentu saja kakak senior tidak mau pergi. Kata Fei Long, kamu pergi untukku. Kata Lu Chen, ketakutan. Wajah Fei Long menjadi pucat saat itu. Jin Qian adalah puncak dari tiangan 9 ekstrim. Begitu Jin Gan kesal dan ingin melampiaskan amarahnya padanya, kualinya tidak akan berfungsi sama sekali di depan orang lain. Kenapa wajahmu pucat sekali? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Saya takut. Apa yang Anda takutkan? Mereka ingin penanggung jawab Legiun Fanatik melapor untuk bertugas. Saya bukan penanggung jawab. Jika saya pergi ke sana, mereka akan memukuli saya. Anda adalah kepala Legiun Fanatik. Penanggung jawab, mengapa mereka mengalahkan Anda? Takut. Kapan saya menjadi komandan Legiun? Kenapa saya tidak tahu? Naga gemuk terkejut. Namong Zilong mematuhi perintah. Saya mengkanonisasi Anda sebagai kepala Legiun Fanatik. Segera berlaku. Lu Chen segera mengumumkan. Bagus, aku akhirnya dipromosikan. Fei Long sangat gembira. Kamu telah dipromosikan, kamu bisa pergi bekerja. Lu Chen tersenyum. Bolehkah dipromosikan tanpa melakukan pekerjaan? Fei Long bertanya dengan lemah. Apakah kamu ingin aku mengirimmu ke sana dengan kakiku yang besar? Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan Fei Long ketakutan. Fei Long berlari ke depan dan melapor kepada Jin Qian sebagai panglima tentara. Tanpa diduga, Jin Qian sama sekali tidak mengenali Fei Long sebagai komandan tentara, dan langsung mendorong Fei Long mundur. Saudaraku, orang-orang sama sekali tidak menyukaiku, mereka hanya menyukaimu. Kata naga gemuk dengan sedih. Kamu burung yang besar, bisakah kamu bicara? Lu Chen memukul Fei Long dengan kastanya, lalu berpikir sejenak, dan melihat ke arah Quan Sheng, pergi ke Niao Niao Jin untuk melihat apakah pria itu adalah kamu yang sembrono. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Quan Sheng melangkah keluar dengan tombaknya dan berlari menuju Jin Qian. Kakak senior, jangan minta Quan Sheng pergi jika kamu meminta Sui pergi. Kakak berkepala datar itu hanya akan melakukannya jika dia menolak menerimanya, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kata Fei Long, tenang, datang satu persatu, dan lihat berapa lama Jin Qian akan berpura-pura menjadi pengecut. Lu Chen mencibir, lalu berkata pada Fei Long, segera buatkan kursi tinggi. Tingginya harus 1 kaki. 8 orang bisa membawanya dan 1 orang bisa duduk di atasnya. Tidak, itu jenis yang perlu nyaman dan mendominasi saat berbaring di atasnya. Tidak masalah. Fat Dragon segera membuka cincin interspatial untuk mengambil materialnya, dan memanggil Slender Tiger untuk bermain-main dengannya. Slender Tiger adalah seorang insinyur mekanisme dan tahu cara menempa senjata, tetapi dia tidak bisa menempa senjata tingkat tinggi. Membantu membuat kursi tinggi sangatlah mudah. Tidak lama kemudian, Quan Sheng kembali, dan dia diusir. Jin Qian tidak berbeda dengan Quan Sheng. Selama Lu Chen pergi ke sana secara langsung. Rompi, sekarang giliranmu, pergi dan katakan sesuatu yang baik, dan tunda. Lu Chen melirik rompi itu dan memerintahkannya. Rompi itu merespons dan keluar. Tidak ada kejutan, seperti yang diharapkan, rompi itu segera dibawa kembali. Pada saat yang sama, Jin Qian tidak tahan lagi, dan suara makian terdengar. Lu Chen, apakah kamu mencari kematian, bajingan kecil? Kamu sendiri tidak bisa datang ke sini, tetapi kamu mengirim orang-orangmu untuk melapor. Apakah kamu takut bertemu denganku? Tingkat orang yang kamu kirim ke sini semakin rendah. Apakah kamu tidak meremehkanku? Orang ini terlalu sombong. Sangguan tidak tahan lagi, dia meletakkan tangannya di gagang pedang, dan hendak menghunus pedangnya.
Jangan impulsif, biarkan dia sombong, tunggu Fei Long menyelesaikan kursinya, aku jamin dia tidak akan sombong. Lu Chen buru-buru menahan sangguan Jin, jika tidak, tukang reparasi pedang tidak akan punya ruang untuk bermanuver jika dia menghunus pedangnya. Jin Qian adalah orang kuat di puncak Tiangang Jiuji. Dari segi momentum saja, dia sudah memimpin, belum lagi kekuatan tempurnya, yang merupakan eksistensi yang meremukkan semua orang. Sangguan Jin hanya berada di puncak dari 5 ekstrim Tiangang, dan ilmu pedangnya belum menyusul. Alasan mengapa Jin Qian menunggu dengan sabar mungkin karena dia takut akan sesuatu, kalau tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Setelah menghibur sangguan Jin, Lu Chen membuka tenggorokannya, tertawa keras, dan menjawab, kakak senior Jin, harap berhati-hati dan jangan. Tidak sabar, kamu terkenal dan berkuasa, siapa yang berani meremehkanmu? Berhenti bicara omong kosong, cepat lapor, kalau tidak aku akan melapor ke institut luar negeri, dan kamu tidak akan bisa makan. Jin Gan sangat kesal, dan berteriak lagi sekeras-kerasnya. Dengan kata-kata Jin Qian, Lu Chen menunjukkan cibiran, dan dia mendapat kesimpulan. Laporkan ke kantor luar negeri. Mengapa tidak memukul seseorang saja? Di dunia pejuang, cara paling langsung dan efektif untuk menyelesaikan masalah adalah tinju. Yang kedua adalah dengan menggunakan cara-cara kekuasaan. Jin Qian benar-benar menggunakan kekuatan, jelas kamu tidak ingin bergerak, dan kamu memiliki ketakutan di hatimu. Apa yang Anda takutkan? Pasti Firefox yang takut pada Lu Chen. Binatang buas tipe api di puncak level kelima bukanlah sesuatu yang dia mampu untuk diprovokasi oleh Tiangang Jiuji. Tentu saja, sebelum langkah terakhir, Lu Chen tidak berniat bertarung dengan Jin Qian, dan dia bahkan tidak memberi Jin Qian kesempatan untuk menggunakan kekuatan. Dia ingin memimpin kerumunan ke sarang iblis, melawan klan iblis, dan menguji kekuatan tempur legiun fanatik. Kakak Jin, jangan khawatir, tunggu sebentar, masih ada yang harus kulakukan di sini, segera datang. Lu Chen tertawa dan memanggil. Jin Gan di sana juga menjadi tenang. Karena Lu Chen sendiri yang mengatakannya, tidak ada salahnya menunggu lebih lama lagi. Bagaimanapun, dia telah mengatur postur tubuhnya, dan ketika Lu Chen datang, dia akan membunuh Lu Chen dan menamparkan wajah Lu Chen, sehingga Lu Chen akan kehilangan semua gengsi dan rasa malu atas kekuatan murid nominal itu. Namun, ini hanyalah langkah pertama. Setelah memasuki Gua Iblis, saat itulah kesenangan sesungguhnya dimulai. Dia tidak akan pernah membiarkan Lu Chen memiliki kesempatan untuk meninggalkan Gua Iblis hidup-hidup, termasuk pasukan fanatik omong kosong yang dibangun oleh Lu Chen, mereka juga akan dimusnahkan, dan semua orang yang mengikuti Lu Chen akan mati. Hanya dengan cara ini dia bisa membalaskan dendam Wan Lei dan memberikan penjelasan kepada banyak bawahannya. Setelah sekitar dupa, Jin Gan menjadi sedikit tidak sabar menunggu, dan ketika dia hendak menyerang, Lu Chen datang, bersama dengan seluruh pasukan fanatik. Namun, Lu Chen tidak datang berjalan, melainkan duduk di kursi tinggi dan digendong oleh seseorang. Kursi tinggi itu tidak sederhana, terbuat dari besi hitam kuning angsa yang berharga, tinggi kaki kursi 1 kaki, badan kursi juga lebar 1 kaki, seluruh kursi berwarna kuning mengkilat, memperlihatkan kemewahan, dan ada 8 orang di bawahnya, sangat mendominasi. Apalagi badan kursi tinggi memiliki kelengkungan yang besar, sehingga lebih baik dikatakan berbaring daripada duduk. Dengan kata lain, Lu Chen digendong sambil berbaring. Lu Chen, legiun fanatik, datang dan lapor. Lu Chen berbalik dari kursi dan menatap Jin Qian, seolah-olah dia adalah raja dunia, memandang rendah rakyatnya. Kamu, Jin Qian menatap Lu Chen yang menyendiri, dan sangat marah hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia juga sedang berbaring di kursi goyang. Awalnya kursi goyang itu tidak pendek dan setinggi manusia. Jika Lu Chen datang, dia akan merendahkan, menghancurkan 18 jalan Lu Chen dalam hal momentum. Siapa sangka Lu Chen akan melakukan trik ini, dan kursi yang didudukinya akan lebih tinggi 1 kaki. Sekarang dia direndahkan oleh Lu Chen, dibenci oleh Lu Chen dari atas, dan dia kalah sekitar 100 dari Lu Chen dalam hal momentum. Dia sangat marah hingga dia memuntahkan 3 liter darah. Bagaimana dia bisa malu untuk berpura-pura menjadi agresif di hadapannya, yang hanya setengah langkah di alam Tiangang. Hal yang paling tak tertahankan baginya adalah Lu Chen lebih baik dalam berpura-pura daripada dirinya. Lu Chen berpura-pura menjadi orang yang sombong, tetapi dia menyadari bahwa dia berpura-pura menjadi
Pemalu, dia menoleh dan melirik ke belakang. Ribuan bawahannya semuanya pucat, dan mereka semua menatap Lu Chen, seperti memandang seorang raja. Lihatlah orang-orang di Lu Chen, semuanya memiliki wajah aneh, dan mereka semua menahan senyum, seolah-olah sedang mengejeknya. Terutama anak laki-laki gendut yang baru saja datang menatap Lu Chen, seolah-olah sedang memuja berhala, yang membuatnya sangat kesal. Kakak senior Jin, bisakah kita berangkat? Suara lembut Lu Chen terdengar, seolah menghiburnya, dan dia kembali sadar. Apa yang kamu lakukan duduk begitu tinggi? Jin Qian bertanya dengan marah. Kakak Jin tidak tahu apa-apa. Seperti kata pepatah, duduklah di tempat yang tinggi dan lihat jauh. Saya sedang melihat pemandangan. Lu Chen tersenyum. Yang menarik, turunlah, kata Jin Qian. Keluhlah, kakak Jin, aku lupa memberitahumu bahwa akhir-akhir ini aku mengalami masalah kaki dan aku tidak bisa berjalan. Seseorang harus membawanya. Lu Chen dengan santai menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum. Penyakit kaki, kan? Aku akan menyembuhkannya. Aku akan pergi dan mengobatinya untukmu. Jin Gan mencibir, menepuk pegangan kursi, dan segera naik ke udara. Sebelum dia melompat, dia masih di udara, tetapi Leng mungkin juga melihat seekor rubah menjulurkan kepalanya, dan kekuatan binatang yang kuat itu menekannya, membuatnya ketakutan, dan buru-buru menurunkannya. Binatang buas di puncak tingkat kelima. Wajah Jin Gan membiru, bibirnya putih, dan dia berkeringat banyak. Melihat rubah itu, dia merasa takut untuk beberapa saat. Dia belum menembus alam Xuanming setengah langkah, dan pada levelnya saat ini, dia tidak mampu ditampar oleh binatang buas itu. Setengah langkah menuju alam Xuanming, pada dasarnya memisahkan diri dari alam Tiangang, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan 9 ekstrim alam geng surgawi miliknya, dibandingkan dengan alam Xuanming setengah langkah, tidak sedikit lebih buruk, tetapi kesenjangan yang sangat besar. Kakak Jin, jangan takut, ini hewan peliharaanku, berperilaku sangat baik, dan tidak menggigit. Lu Chen berkata sambil tersenyum sambil membelai bulu Firefox. Tidak apa-apa jika kamu tidak menggigit, tidak apa-apa. Di permukaan, Jin Qian baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya dia berlari melewati puluhan ribu kuda lumpur rumput. Berperilaku sangat baik, jangan menggigit. Terima kasih nak karena mengatakannya. Siapa yang menghapus Guan Ming? Siapakah Wan Lei yang dihapuskan? Yang disebut hewan peliharaan patuh di mulutmu itulah yang melakukannya. Kalian anak-anak menyembunyikan pisau sambil tersenyum, dan menusuk pisau itu di belakang layar, kalian pasti bajingan tua. Untungnya, saya menyusut dengan cepat, jika tidak saya akan dianiaya jika saya ditampar oleh hewan peliharaan Anda, dan saya harus mengupas kulit saya bahkan jika saya tidak mati. Ngomong-ngomong, kakak senior Jin bisa menyembuhkan penyakit kaki, segera datang dan bantu aku menyembuhkannya. Lu Chen mengubah wajahnya, menyembunyikan senyumannya, dan menjadi serius. Oh, itu, tiba-tiba aku teringat obat penyakit kaki sudah habis, dan aku tidak bisa membantumu sekarang, jadi aku akan membantumu mengobatinya nanti. Wajah Jin Gan berubah, tapi dia berkata begitu. Lu Chen, bajingan kecil ini, masih ingin menipuku, tapi tidak mungkin. Tidak peduli apa yang kamu katakan, jika aku tidak naik, aku tidak akan naik, apa yang kamu lakukan padaku. Begitukah? Mengapa tidak meminta seseorang untuk mengambilkan obatnya, dan kakak senior Jin akan datang dan membantuku mengobatinya. Lu Chen tersenyum dan berkata, jika penyakit kaki tidak dapat disembuhkan, saya tidak akan bisa bangkit. Tidak apa-apa, berbaring saja. Jin Gan melambaikan tangannya lagi, dan berkata, obat penyakit kaki relatif sedikit, dan akan sulit menemukannya untuk sementara waktu, jadi ayo pergi dulu, kebanyakan menunggu di depan, dan itu akan terjadi, akan merepotkan jika kamu melewatkan waktu. Jin Qian tidak mengizinkan Lu Chen berkata apa-apa lagi, dia memberi isyarat dan memerintahkan tim untuk berangkat. Dan dia tidak turun dari kursi goyang, tetapi meminta beberapa orang untuk mengangkat kursi goyang dan berjalan bersama Lu Chen. Lu Chen sedang berbaring di kursi, jauh di atas tanah, bukankah dia akan menjadi lebih buruk jika dia berjalan di tanah? Bahkan jika dia tidak cukup tinggi untuk Lu Chen, dia tetap membawanya. Sangat disayangkan bahwa di dalam sekte, terbang sesuka hati tidak diperbolehkan, jika tidak maka tidak akan terlalu merepotkan.